Duduk dia ingat Allah, berbaring pun dia ingat Allah. Manakala dia melihat ayat yang tersirat atau tersurat, dia akan mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Duhai Tuhan kami, Rabb yang menciptakan kami dengan proses. Ma khalaqta hadza batilan. Kau tak sia-sia menciptakan ini. Dia minta kemampuan untuk mengistimbatkan apa yang dia rasakan, sehingga timbullah nanti dalam fenomena dunia yang dia di atasnya, imma syakuran, imma saburan. Karena toh pada akhirnya Allah ini nggak butuh kamu kaya atau miskin. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah nggak ngelihat pada suara penampilan kalian. Allah juga nggak ngelihat pada harta yang kalian miliki. Allah menciptakan kalian dengan misi yang sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, bicara ibadah, Nabi ini mengkhususkan bahasan. Kata Nabi, yang namanya manusia ini tidak mungkin merasakan manisnya ibadah dalam iman yang dia miliki. Beliau pun bersabda menginformasikan supaya kita tahu, kalau nanti kita bicara iman, kita bicara ibadah, kita berbicara tentang halawah, rasa manis itu. Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitabnya Hilyatul Thalibul Ilm, rasa manis yang dimiliki oleh para penuntut ilmu, dahsyat itu buku. Nah, kita tak bahas itu buku, cuma kita pengen bahas satu bab tentang bagaimana menimbulkan manis dalam iman. Tidak lelah dalam sholat, tidak lelah dalam baca Quran, tidak lelah ketika tahu akan datang Ramadan, bahagia bahkan. Allah, tidak ada rasa lelah untuk menjadi lelaki sebagai penakluk dunia, menjadi penyebab datangnya rezeki buat keluarga. Tidak lelah menjadi perempuan yang dia tahu konsekuensi menjadi wanita cuma 4. Yang pertama, menjadi libas. Hunna libasun lakum. Dia tahu konsekuensi yang kedua, dia menjadi harsun. Nisa'ukum harthul lakum, ladang buat keluarganya. Dan tidak pernah menjadi madrasah. Al-ummu madrasatul ula. Dan yang terpenting menjadi mir'ah, kaca tolak ukur kebaikan rumah tangga. Tidak ada. Iman yang dimaksud adalah keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Ya, iman, keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Maka beliau mengkhususkan dalam sebuah riwayat Imam Muslim, kata Nabi, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang orang bisa merasakan manisnya iman. Tadi nikmatnya sholat, zakat, haji, puasa, muamalah, nikah, cerai, seluruh ibadah. Dia merasakan nikmat. Betul-betul agama ini merupakan sebuah kemudahan. Lianna dina yusrun, yassiru wa la tu'assiru, basiru wa la tunafiru. Permudah manusia, jangan dipersulit. Yang pertama kata Nabi, ayuhibbal mar'u la yuhibbu illa lillah. Ayakun Allah wa rasuluhu ahabba ilahi mimman siwa. Yang pertama, Nabi mengatakan, kalau kau ingin merasakan manis dalam ibadah sebagai konsekuensi kamu sebagai makhluk kepada Tuhan yang menciptakan kamu, tolong, ayakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahu. Bisa enggak kamu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih utama? Sibuk apapun dunia mengikat kamu, seberat apapun beban dunia di atas pundak kamu, wallahi, kalau Allah sudah panggil kita untuk sebuah kewajiban, maka katakan sami'na. Surat Al-Ahzab ayat 36. Wa makana lil mu'minin wa lil mu'minati idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amri. Tidak ada pilihan lain buat orang Islam yang beriman. Kalau dia lihat di mana apa yang dia perbuat ini Allah perintahkan dan Nabi contohkan, tidak ada khiyar, nggak ada pilihan kecuali mengatakan sami'na, kami dengar, kami patuh. Ya, karena kan semua orang diberikan kesempatan untuk berbuat baik. Kalau kita diberikan kesempatan, jangan disia-siakan. Apalagi hari bergulir, masa berganti, nggak balik. Lantar jiang ayyumul lati ma'adha. Hari itu nggak pernah berulang. Hari tidak pernah berulang.
Ini mesti menjadi sebuah tolak ukur dalam kehidupan kita bahwa ada aturan main dalam agama. Itu yang pertama. Yang kedua, ayuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Kamu kalau pengen merasakan agama ini manis, asik, gak membosankan, muamalah dengan manusia, belajar mencintai karena Allah, membenci pun karena Allah. Jadi apapun yang kita putuskan adalah keputusan Allah. Jangan pakai selera. Karena fitnah ini diujikan oleh Allah untuk manusia ini. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banin wal qanatir al muqantarah min al-dhahabi wal fiddah wal hasul anam dan lain sebagainya. Allah jadikan medan ujian buat manusia di dunia. Karena memang dunia mazra'atul akhirah. Tapi bukan berarti terus kita jadi orang yang kalah dengan dunia. Karena picik pandang segelintir orang-orang Islam ada, bukan tidak. Tadi kita ngomong di Masjid Agung Sulawi, saya sampaikan tidak sedikit orang-orang yang merasakan fenomena yang ada di hadapan kita sekarang ini. Kok ya, kenapa ya Ustaz? Rata-rata tuh yang kaya itu kafir gitu loh. Kenapa ya? Kok orang Islam identik sama susah, minta dibantu dan lain-lain. Allahu Akbar. Siapa bilang? Antum korban sosial media. Banyak podcast yang dibuat dialog dengan konglomerat lokal yang masuk grup 9 cacing. Antum jangan jadi orang yang mencontoh yang tidak baik. Allah sudah bilang kalau dunia ini harganya seperti sayap nyamuk, Allah nggak kasih rezeki sama orang kafir. Karena dunia ini hina, tolak ukur Allah bukan kaya atau miskin. Inna Allah la yanzur ila suwarikum wa ila amwalikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat hati dan perbuatan. Kita usaha bukan masalah sukses atau gagal, bukan. Bisa gak usaha yang kita buka ini enggak mengganggu jumbo kita sama Allah. Karena tidak sedikit orang yang lupa ketika dia susah, dia punya prinsip dengar ceramah katanya alladzi anqadha zuhra wa rafa'na laka dzikra. Masalah itu yang memberatkan pundak. Ya, masalah memang di depan yang tegar pundak. Wa rafa'na laka dzikra, ku angkat karena zikirmu. Setelah terangkat masalah, hilanglah susah. Ya, zikir yang dia rutinkan menjadi penyebab. Wa rafa'na laka dzikra, ku angkat kamu karena zikir kamu sama Allah. Diangkat, kau bukan yang dulu lagi. Tapi ternyata dia hanya pahamnya kalau ujian itu identik sama susah. Kalau senang bukan ujian. Ustaz, dulu Ustaz, waktu zaman anak masih diuji sama Allah. Maksudnya gimana? Zaman susah. Alhamdulillah, sekarang sudah tidak diuji lagi. Oh mayit ini. Orang kalau sudah nggak merasa diuji, mayit ini. Ya, kurang paham arti kehidupan. Sementara ada hadis qudsi yang mengatakan qayyadtu 'abdi min ibadi bi'ibtilaihi. Kata Allah, aku tuh kalau mengikat hubungan dengan hamba-hambaku, aku turunkan bala ujian. Ujian itu lambang cintanya Allah. Makanya gak boleh kita berdoa, ya Allah, jauhkanlah hidupku dari ujian, ya Allah. Suruh berikan kafan. Hidup ini perbedaan dari satu ujian ke ujian yang lain. Dan memang Allah suka menguji manusia. Antum lihat tafsir surat Al-Ankabut ayat 1 hingga 3. Alif Lam Mim. Ahasiban nas wa yutraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Kata Allah, Alif Lam Mim, cuma Allah yang tahu artinya. Ahasiban nas, apakah manusia mengira ayat yaqulu amanna, merasa ditinggal setelah dia beriman tanpa ujian. Kata Allah, wa laqad fatanna alladziina min qablihim. Aku telah uji orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ujian tersebut membuktikan mana yang jujur dalam iman, mana yang tidak. Gak bisa, kita kalau nggak diuji gak bisa. Kita kalau belum diuji sama anak-anak kita, kehusuan dalam doa kita seakan gak ada.
Ingat ya yang sudah punya anak dulu zaman anak lucu-lucu, Masya Allah. Yang belum punya anak semoga dimudahkan punya, insya Allah. Kita kalau ngeliat anak lagi lucu-lucunya, oh anak lucu amat ya. Doa kita tuh nggak, tapi khusus paling Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, sambil ketawa. Anak tumbuh dewasa, suara mulai pecah, balik. Ya Allah, setelah ngegoda nih anak, ngegado, bukan ngegoda lagi, hati kita digado apa ya. Tapi doa kita lebih fokus, lebih khusyuk. Yang tadi cuma Rabbi habli minas sholihin, sekarang Rabbi habli minas sholihin, minas sholihin. Tadi pegel sama anak. Sama kita diuji sama orang tua, zaman mereka masih muda, masih fit lah, masih sibuk dengan dunia. Kita melihat orang tua sehat, doa kita cuma Rabbi fili walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ada problem. Sekarang dia sudah tua, nggak muda lagi, sudah mulai seperti anak-anak, agak galak, agak gini. Subhanallah. Pegel salah, nggak pegel salah, gimana? Doanya beda. Karena pegel Rabbi fili walidayya, ya Allah, walidayya. Udah mulai beda rasanya. Dan terus kita nikah dengan pasangan kita. Zaman masih baru-baru nikah, oh kurang doa. Pun doa umum, hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tidak ada khususnya. Mulai digado sama pasangan kita. Hablana min azwajina, ya Allah, min azwajina ya Allah. Itulah manusia. Allah uji dia antasya qulubuhum li dzikrillah, agar dia bisa khusyuk dalam mengingat Allah. Karena dari awal dia sudah tahu, Allah sudah bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Ini Allah yang ngomong, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kenyataannya Ustaz, ini banyak yang nggak kuat dengan ujian Tuhan, terus Tuhan salah gitu. Oh, Pak boleh. Ya buktinya banyak yang nggak kuat. Terus maksudnya gimana? Tuhan salah. Oh, ini cabein mulutnya. Tuhan dibilang salah gitu. Tuhan hanya menggunakan bahasa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Kalau ada ujian yang manusia nggak sanggup, bukan Tuhan yang salah, kemanusiaan yang dipertanyakan. Kalau secara bentuk sih manusia. Coba kan ayat juga bilang alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada setan golongan manusia yang kerjaannya mengganggu manusia, menimbulkan keraguan, al-waswas minasyaitan, minal jinnati wan nas, dari golongan jin, golongan manusia. Ini yang mesti dikritisi. Jangan-jangan cuma ngaku manusia tapi tidak ibadah. Karena Allah ciptakan manusia untuk ibadah. Kalau ada manusia nggak ibadah, dipertanyakan kemanusiaannya. Begitu seterusnya. Supaya kita tahu, oh Allah itu maha baik, di mana cuma menerima yang baik. Nah Ustaz, gimana tuh supaya kita merasakan kenikmatan dan manusia Islam? Dia mengatakan tadi, Allah dan Rasulnya lebih utama, merasakan suka dan benci kepada manusia, ukurannya Allah. Dan yang ketiga, ayat udah fil kufur bada'in aqdahullah kama yaqra idza wajha finnar. Yani ketika dia sudah hijrah, sudah taubat, dia benci untuk balik ke masa lalu. Karena manusia tidak bisa pilih takdir, manusia tidak bisa pilih takdir. Dan dalam kehidupan manusia ini kita nggak boleh berandai-andai. Yang pegel sama orang tua berkeluh kesah. Ya Allah, andai aku ini dilahirkan sama Khadijah istrinya Rasul, andai aku ini memiliki orang tua seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali, andai aku ini punya orang tua seperti ulama dan memang ulama yang diakui, berandai-andai itu nggak boleh. Harus bangun dari mimpi. Orang tua yang kau sesali, wallahi dia yang terbaik untukmu. Ada anak yang lahir, orang tua bermanfaat buat dia, dan tidak sedikit bayi dilahirkan kelak bermanfaat buat orang tuanya. Nabi hanya mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang
paling bermanfaat buat manusia lainnya. Tidak ada komplain dalam hidup. Andai aku dilahirkan ke Sulaiman saja, ya Allah, tajir. Andai anak dilahirkan jadi anaknya Yusuf alaihissalam, bangga punya ayah ganteng. Andai, khalas ya akhi, bangun dari tidurmu. Hidup ini bukan berandai-andai. Hidup ini syakuran atau saburan. Cuma dua pilihan. Bagaimana kau jadi orang yang bersabar atau orang yang bersyukur? Karena Allah sudah janji, kalau kau bersyukur la in syakartum la azidanakum. Kalau kau bisa sabar, Allah janji innallaha ma'as sabirin. Ada kebersamaan dengan Allah kalau kau tetap berbuat sabar. Makanya ulama mengumpulkan, ulama menekankan sekali bahwa kenikmatan dalam beribadah karena memahami hubungan yang baik dengan Allah yang kita ibadahi. Kenikmatan dalam ibadah karena kita tahu ibadah ini Allah yang nyuruh. Jadi kalau sampai ada orang beribadah gak merasa nikmat, tolong hasibu qabla an tuhasabu wazinu qabla an tuzanu. Kamu hitung sendiri diri kamu, coba dari mana kamu ini bisa gak merasakan nikmat ibadah. Ternyata banyak berujung kepada masalah yang pertama, tidak kenal Allah. Dia hanya tahu Allah yang disembah tok. Nah, Ibnu Katsir dalam tafsir Bismillah, di kitab tafsir Ibnu Katsir itu beliau mentafsirkan makna Allah Bismillah, terus Allahnya itu diterjemahkan. Kata beliau, Allah itu yang kita sembah, alif lam lam ha. Allah itu ilah wa wala. Kadang-kadang kita juga baru dengar Allah ilah wa wala. Ya kayak sijil yang dibawa sama ababil, sijil, sinju wajilu. Dua kata disatukan, lempung yang dibakar. Allah ilah wa wala. Kata Ibnu Katsir, ilah itu yang diibadahi dengan benar. Wa wala, tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Sehingga makna Allah menurut ulama lafzuz zalalah. Ya, nama yang agung, zalalah. Lafzuz zalalah, yang diibadahi dengan benar dan tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Makanya ketika Allah sudah kenal Allah, itu menanti azan dikumandangkan, intizar salat, ba'da salat. Kalau orang sudah cinta sama Allah, kalau perlu dia tunggu itu azan. Kalau dia sudah cinta dengan yang namanya puasa, mereka menangis ketika malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Karena mereka tahu gak ada yang menjamin mereka berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Sedihnya orang yang haji, tawaf wada, siapa yang menjamin dia bisa lihat lagi Ka'bah? Dan lainnya. Allah pengen kita seperti itu gitu loh. Makanya ada tahapannya. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97, ini pun menjadi sebuah mood booster, ya, penyemangat diri. Di mana Allah ini berfirman, kata Allah, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini informasi dari Allah. Karena semua manusia pengen punya kehidupan yang baik, yang akan datang lebih baik ketimbang hari ini. Tapi itu kan cuma harapan, teorinya Allah yang kasih tahu. Di sini teorinya di An-Nahl ayat 97, Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Siapapun yang amila salihan, beramal soleh. Amal soleh itu perbuatan yang betul. Amal itu kerja, ibadah. Soleh betul, ibadah yang betul. Man amila salihan min dzakarin aw unsa. Laki kah dia, perempuan kah dia? Allah yang sebut min dzakarin aw unsa. Enggak ada yang ketiga, yang remeng-remeng enggak ada. LGBT selamat tinggal sudah. Allah tidak akui ada makhluk yang bernama LGBT sudah. Kalau dia ada, sakit suruh berobat. Laki ya laki, perempuan ya perempuan. Alaysa dzakaru kal unsa. Sampai kapanpun laki nggak seperti perempuan. Laki dia dimakruhkan untuk banyak di rumah, suruh keluar. Perempuan minta di rumah. Wa qarna fi buyutikunna. Laki suruh terbang kayak burung. Yang tuhin masad wa taruhu bitanan. Terbang pagi kosong temboloknya, balik sore penuh. Laki suruh seperti itu. Kalau perempuan wa qarna fi buyutikunna, sebaik-baik tempat buat perempuan di rumah. Ada aturannya dalam agama. Min dzakarin aw unsa. Laki kah dia, perempuan kah dia?
Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah janji nggak tanggung-tanggung. Falanuhyiyannahu itu kalau dilihat bahasa Arabnya, fa itu bukan wa lebih cepat, ada lam taukid, ada nun taukid. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka cepat dan pasti Allah akan berikan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan berikan balasan dengan balasan yang lebih besar ketimbang kebaikan yang dia lakukan. Itulah Allah. Tugas kita menimbulkan halawatul iman, manisnya iman. Manisnya iman yang ketiga, ayakrah ayauda fil kufr, badain aqdahullah kama yakrahu ayyatahu finnar. Dia benci untuk balik ke masa lalu. Dia tahu memang dia pernah berbuat kesalahan, berbuat keburukan. Dia menyembah Allah yang ampunannya lebih besar ketimbang dosa yang kita lakukan. Yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Orang yang beriman bertobatlah dengan tobat yang betul. Allah pakai bahasa, hei orang yang beriman tobatlah, menandakan tidak ada kemaksuman dalam manusia. Yang beriman pun bisa dosa. Maka dalam kaidah usulul fiqh, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Pandai-pandai mencegah keburukan terjadi lebih diutamakan ketimbang melakukan kebaikannya. Berarti orang mencegah karena ilmu, lebih baik mencegah ketimbang mengobati. Kalau tidak berilmu susah gitu. Dia orang yang belajar. Allah janji Allah akan balas semuanya. Kemudian dijelaskan bahwa ternyata untuk meraih kenikmatan dalam beribadah, manisnya iman, ada beberapa jalan. Kita pengen rasa enak nih, soalnya kalau boleh jujur Ustaz, kadang-kadang saya tuh kalau lagi iman bagus, saya ngaji gak beres-beres. Quran selesai, buku apa lagi ya, semangat gitu. Oh kalau lagi iman stabil, sholat aja gak beres-beres. Innaka hamidun majid, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya Allah, sholat apa lagi ya? Oh, semangat gitu. Tapi kalau iman lagi turun, antum mukim, bayangin zuhur aja berat loh. Ajan zuhur berbunyi, gak lama, ya Allah mana kau beli yang 4, zuhur yang 4, dia 2, 10. Turun kalau iman lagi turun, ya Allah, senangnya safar di kosong-kosong. Manusia juga begitu ya kalau iman lagi down. Ya. Bahkan yang tadinya kalau lagi stabil berharap menunggu azan dikumandangkan, nanya terus, zuhur jam berapa ya? Zuhur jam berapa ya? Kenapa? Gak nyaman kalau nggak sholat. Begitu. Kayak dulu di zaman Ali bin Abi Thalib, Khalifah Ali, beliau itu orang yang kalau azan mau dikumandangkan, napasnya menderu. Kata masyarakat saat itu, sami'na saudar Uhud min sadriki Ali. Kami mendengar ada gemuruh Uhud dalam dadamu Ali. Kata Ali, bagaimana dada ini nggak bergemuruh? Sebentar lagi yang menciptakanku akan memanggilku. Hayya 'alas shalah. Getar terasa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan. Karena iman yang bagus melihat fenomena alam tambah iman. Tapi kalau agama iman lagi down, Allahu Akbar. Azan berkumandang, Allahu Akbar. Ya Allah udah ajan lagi. Hitung-hitung bulan, ya Allah bulan Rajab udah mau habis, Syaban, Ramadan, ya Allah masa lagi ya Allah. Menjelang Ramadan penutupan yuk, makan yuk, orang panik. Imannya dipertanyakan. Subhanallah. Nah ulama bilang yang pertama, kalau kita pengen merasakan manisnya iman, yakni harus ada usaha untuk mengajak dirinya selalu taat kepada Allah, sehingga dia terbiasa dan senang dengan ibadah. Kayak bahasa Allah di surat Al-Imran ayat 200 tentang sabar. Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Betul. Cuma orang beriman, karena ini ayat-ayat khusus orang beriman. Enggak ya Yohanes, enggak semua manusia beriman. Tapi setiap orang yang beriman kepada Allah dipastikan kemanusiaannya. Hai orang yang beriman, isbiru, sabarlah. Ini pun diterjemahkan oleh ulama sehingga Anda nggak bisa sabar kalau iman Anda dipertanyakan. Anda punya guru tak begini imannya. Oh, Quran luar kepala, hadis sebelah dia. Tapi nggak sabar kan? Nggak bisa.
Ini nanti kalau dia begitu kenyataannya jadi mirip sama yang bunuh Sayyidina Ali. Siapa? Ibnu Muljam. Nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Muljam. Ya, dutanya Quran Umar bin Khattab, penghafal Quran, ahli tafsir di zaman Umar. Di zaman Ali dia yang bunuh Ali. Quran tidak bisa membuat dia mulia. Subhanallah. Jadi nggak ukurannya. Karena agama ini dipakai atau tidak. Kenapa kita punya orang tua yang hafalan Qur'annya banyakkan kita ketimbang dia? Tapi demi Allah, untuk mengalahkan kebaikannya kita nggak sanggup. Satu ibu, satu bapak, pegang 5 sampai 7 anak sendiri, nggak ada asisten rumah tangga, tanpa pendidikan yang tinggi, kepegang semua anak. Saya sering dibilang itu sama orang tua, urusan anak jangan gede, nggak mungkin nggak kepegang bisa. Tapi sekarang anak sekolah tinggi, 5-6 anak dengan titel yang dia punya, nggak sempat nengokin satu orang tua. Agama ini bukan jejak pendidikan, kepake tidak ilmu. Orang yang berilmu ketika dia menuntut ilmu, yang dia tahu konsekuensinya, dia bisa beribadah dengan benar. Ibadah diterjemahkan seperti tadi dia sholat kepada Allah, ilmunya membuat dia merasakan manisnya sholat. Dan dia tahu betapa nikmatnya berjumpa dengan Allah dalam sabul masani. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada dialog. Di situ hanya mufrad kok, kata ganti orang kedua tunggal. Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami pun meminta. Allahnya mufrad satu, yang minta jamak. Artinya apa? Selalu bersama. Bisa nggak kita mengaku muslim tapi kita nggak benci sama orang Islam? Si Abdurrahman Nasir As-Sa'di dalam kitab kecilnya, beliau pernah memberikan nasihat buat orang yang sudah berilmu akan agama. Maka praktek yang kedua, bisa gak menyelamatkan orang Islam lainnya dari kejahatan mulut dan tangannya? Man salimul muslimun min lisani wa yadi. Orang yang berilmu bisa. Anda sudah berilmu, alhamdulillah, berbaktilah sama orang tua. Anda sudah berilmu, ayo cari nafkah buat keluarga yang halal. Karena setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram neraka lebih berat. Anda sudah menuntut ilmu, sudah. Perempuan di mana-mana sudah berilmu, sudah belajar, sudah, alhamdulillah. Bisa gak berbakti sama suami? Jangan sama ojol baik. Ya Allah, kalau lama nungguin bang. Sama suami pasti. Allahu Akbar. Gerakan tangan, peletakan tangan sehari sesuai dengan buku sifat salat Nabi. Harusnya tanha anil paksa wal munkar. Allahu Akbar sama mertua ribut. Allahu Akbar sama orang tua berantem. Allahu Akbar melawan sama suami. Allahu Akbar, dan banyak kemaksiatan yang kita lakukan setelah kita berhubungan dengan Allah. Mana bekas ibadahnya? Ini nggak bisa dibiarkan. Nabi sudah mengatakan, Innallaha yuhibbu ayara asra ni'matihi al-abdi. Allah tuh paling suka melihat bekas ibadah seorang hamba. Allah paling suka melihat bekas ibadah seorang hamba. Karena semua ritual ibadah berharap memiliki bekas. Sebagaimana sabda Nabi, bahwa kullu amal ibni Adam lahu. Seluruh ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya. Anda sholat, Anda zakat, umroh, haji, nikah, muamalah, Anda beribadah untuk diri kalian. Kecuali yang namanya puasa nanti, fa innahu li wa ana asibi, kata Allah. Kalau puasa tolong jangan disamakan. Itu antara aku dengan dia. Orang nggak ada yang tahu, dia bisa bohong, tapi aku maha melihat. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Karena Allah tahu mata yang berkhianat, Allah tahu hati yang berbisik. Allah maha. Itu urusan Allah dengan dia. Tapi yang lainnya dikembalikan. Makin baik hubungan kita sama Allah, makin bagus ibadah kita sama Allah, makin benar. Karena ibadah itu mendatangkan kemuliaan. Ubudiyah kita sama Allah, ya fungsi kita buat Allah. Yang pertama kata ulama, tolong usahakan mengajak diri sendiri untuk selalu taat kepada Allah, sehingga dia terbiasa. Ya kayak target agama, ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita nuntut ilmu, belajar tujuannya agar bisa menasihati diri kita dan keluarga kita. Jangan sibuk sama orang lain,
tuba liman sabul aibu an binnas. Yang beruntung itu yang sibuk dengan aib diri sendiri ketimbang aib orang. Maka ulama mengatakan yang pertama, untuk merasakan halawatul iman, tolonglah manusia membiasakan diri untuk taat kepada Allah. Yang kedua, yakni diperintahkan kita untuk menjauhi dosa. Maksudnya gimana Ustaz? Nah, yang namanya dosa ini, kata Nabi, mahakka fi nafsik wa karihta ayatolih alinas. Dosa ini yang bikin dada kamu nyesek, malu kalau orang lain tahu. Jadi coba kamu harus tahu, kita ini punya nasab sampai Adam alaihissalam, betul? Imam Bani Adam. Kita tahu ada sebuah syair namanya Syairul Juhala dalam kitab Madarijus Salikin Ibnu Qayyim, itu ada namanya Syairul Juhala. Di kitab Dawa-dawanya juga ada ya. Beliau menjelaskan tentang Syairul Juhala supaya kita lihat betapa buruknya dosa. Beliau mengatakan nasirud dunub ila dunub wa nartaji darajal jinan ladan na'imil khalid walau qad alimna anna al-abawaini akhraja min malakutihi al-a'la bidhammin wahid. Ibnu Qayyim bilang kita ini manusia nasirud dunub ila dunub, yang suka menyambung dosa. Nggak ada yang nggak berdosa, tapi di setelah kita nyambung dosa, nartaji darajal jinan lana na'imil khalid, meminta kepada Allah derajat penghuni surga. Iya. Ya, hatta maling tetap berdoa. Saya pengajar tetap di KPK, jadi tahu orang Islam yang ketangkep banyak. Izin umroh dulu, berdoa. Allah. Yang ketahuan itu. Banyak berkamuflase dengan ibadah supaya dapat kebaikan gitu loh. Oh, bagi kita kalau Idul Fitri, sumbangannya masya Allah, ya. Bersembunyi di balik amal soleh. Nartaji darajal jinan lada na'imil khalid, dan dia selalu mengangkat tangan ke langit meminta derajat penghuni surga. Kata Ibnu Qayyim, walaqad alimna anna ala abawaini, sementara kita sudah tahu orang tua kita Adam dan Hawa pernah di surga, betul? Kita baru ngayal ke surga. Adam dan Hawa pernah di surga. Kita baru ngayal, mereka di surga. Akhraja min malakutihil a'la bidhamin wahid. Adam dan Hawa yang pernah di surga dikeluarkan dari surga karena sebuah dosa. Betul. Sekarang kalau satu dosa bikin Adam keluar dari surga, lah kita kolektor dosa, ngimpi masuk surga, rusak sudah. Satu dosa mengeluarkan Adam dari surga. Sekarang kalau rutin dosa minta ke surga, aneh kan? Makanya dibilang Syairul Juhala, syair yang aneh. Dan itu kenyataan. Allah nggak ciptakan manusia tidak berdosa. Hadis qudsi mengatakan, idlam tudnibu la tahaballahu bikum wa ja'a biqaumin yudnibuna wa yastaghfiru wa yaghfirullahu lahum. Kalau kalian tidak ada yang berbuat dosa, kata Allah, kumusnahkan kalian semua. Sekali lagi kata Allah, kalau kalian nggak ada yang berbuat dosa, kumusnahkan kalian semua. Berarti mesti dosa kan? Bukan gitu maksudnya. Karena ente nggak bisa nggak berdosa maksudnya gitu lah. Kalau Allah ciptakan kalian nggak berdosa, Allah salah cipta. Ini bukan manusia, ini malaikat kalau begini. Yang imannya stabil dan naik terus. Iman kita yazid wa yanqus, naik turun. Ada yang datang ke Rasul, ya Rasulullah, hamba ini sebagai hamba Allah ya sering berbuat dosa ya Rasulullah. Kira-kira bagaimana baiknya? Kata Rasul, bertobatlah kamu. Tobat ini orang. Beberapa hari berikutnya datang lagi, ya Rasulullah, hamba Allah ini lagi-lagi ngulang dosa, padahal baru tobat kemarin. Kira-kira gimana ya Rasul? Tobat lagi. Tobat dia. Setelah beberapa hari datang lagi, dosa lagi ya Rasul. Gimana nih Rasul? Kata Rasul, tobat. Terus sampai kapan Allah maafin saya? Sampai kamu malu dan capek minta maaf. Subhanallah. Jadi nggak ada kata terlambat buat kita minta ampun. Nggak ada kata terlambat. Ya kita harus terus memohon ampun.
Sadar nggak sadar berdosa kita suruh istighfar. Nabi saja minimal 100 kali 70 sampai 100 dalam satu hari. Beliau yang maksum, apalagi kita senang memohon ampun kepada Allah karena Allah Al-Ghafur Ar-Rahim. Kemudian yang ketiga, yakni kita diperintahkan untuk meninggalkan banyak hal yang tidak bermanfaat, baik dari makan, minum, pembicaraan, pandangan, dan hal-hal yang bisa mendatangkan fitnah. Di dalam kitab Tazkiyatun Nufusnya Ibnu Rajab ada beberapa penyebab penyakit hati. Yang pertama, beliau mengatakan banyak ngomong, banyak memandang yang tidak baik, ya. Kemudian beliau juga katakan banyak hal-hal yang merusak badan dengan sesuatu yang haram yang dimasukkan. Disimpulkanlah sedikit dari bahasa tersebut, disuruh orang tersebut meninggalkan minuman, makanan, hal-hal yang berlebihan yang tidak mendatangkan manfaat. Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kamu gak bisa gak makan, gak minum. Makan minumlah sekedarnya saja, jangan berlebihan. Allah gak suka sama orang yang berlebihan. Kita disuruh mengontrol makanan minuman. Pembicaraan juga sama. Kalau bahasa Nabi itu la tuksirul kalam bi ghairi zikrillah. Inna kasratal kalam bi ghairi zikrillah qaswatun lil qalbi wa inna ab'adan nas indallahi al-qalbul qasi. La tuksirul kalam bi ghairi zikrillah. Jangan banyak ngomong tanpa zikir. Karena banyak ngomong tanpa zikir qaswatun lil qalbi, bikin hati keras. Wa inna ab'adan nas indallahi al-qalbul qasi. Dan sejauh-jauh hamba kepada Tuhan yang di akhirat nanti yang qalbul qasi, yang hatinya keras. Anda bisa tinggalkan ini, Anda merasakan manisnya iman. Bahkan dikatakan sahabat Nabi Muhammad ibn Adam, "Ya ansar min badni, bihasbi ibni Adam luqayman yatman bihasarbu." Anak Adam mesti sadar dalam dirinya itu ada bencana yang paling buruk di badan anak Adam. Tidak ada yang lebih buruk daripada lambung anak Adam. Makanya kalau tahu tentang masalah lambung di perut kita ini, Nabi jelaskan dengan tegas. Kata Nabi, luqayman yatman bihasarbu. Makanlah sekedarnya saja untuk menegakkan tulang ekor. Tujuannya itu. Tapi beliau mengatakan fa'idkan adalah mahalah. Ada orang yang gak bisa cuma luqayman, dua genggam gak bisa lah, kurang la mahalah. Gak ada masalah. Yang penting dia tahu fasulusun li syarabi, wasulusun li nafasi, wasulusun li ta'ami. Yang penting perutnya dibagi tiga. Sulusun li ta'ami buat makanan sepertiga, sulusun li syarabi sepertiga buat minuman, wasulusun li nafasi. Kamu yang tahu. Jangan makan minummu mengganggu ibadahmu, karena kau tercipta untuk ibadah. Seluruh aktivitas dunia jangan membuat ibadahmu berubah, jangan. Tadi di awal diingetin, diangkat masalah karena zikir, sudah jadi orang yang gak susah lagi, lupa Allah. Sampai temennya pada panjang mata ngeliatin mana tuh orang yang dulu yang rajin ke masjid, dia yang ajan, dia yang qomat, kadang dia yang imam, masjidnya sepi. Sekarang kok nggak kelihatan lagi. Ketika ketemu, akhi, antum kemana aja? Oh, panjang mata orang nungguin antum loh. Antum biasa azan, sholat, di masjid kita kumpul bareng, antum nggak kelihatan. Sekalinya kelihatan masbuk. Ada apa ini, akhi? Ya Allah, anak udah nggak seperti dulu, nggak bisa. Dulu anak nganggur, karena ada subul. Kalau udah subul gini, anak nggak bisa kayak dulu. Allah juga paham. Siapa itu? Anak Tuhan, Tuhan nggak beranak ya. Lam yalid walam yulad, minta dispensasi. Karena nggak seperti dulu. Ini banyak terkecoh dengan fitnah dunia. Baru dititipin dunia sudah lupa. Padahal Allah ciptakan dia untuk ibadah, bukan berleha-leha di atas dunia. Karena dunia mengikat dirinya, akhirnya hilanglah kemuliaan diri untuk beribadah kepada Allah. Jangan. Ku anfusakum wa ahlikum nar, kalau sudah begitu. Nasihati dirimu, jangan sibuk dengan orang lain. Manusia suruh mengerti target dakwah itu ku anfusakum wa ahlikum nar, menjaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang keempat,
Ada syariat yang memerintahkan hendaklah seorang hamba meresapi bahwa ibadah yang dia lakukan ini yang berbentuk sholat, puasa, haji, sedekah merupakan wujud ketaatan dia kepada Allah. Sekali lagi yang keempat, untuk merasakan manisnya iman, hendaklah setiap hamba itu meresapi ritual ibadah yang dilakukan dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Karena nanti kalau sudah bicara doa, bahwa dikatakan bahwa yang namanya kebaikan, wa inna Allah Ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah ajmilu bita'ah. Kata Nabi, semua yang bagus, yang baik yang kalian inginkan. Karena orang kalau berdoa identik dengan hal yang baik, yang bagus. Wa inna Allah Ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Sesungguhnya yang namanya manusia ini harusnya dia mengerti setiap kebaikan yang dia inginkan adanya di sisi Allah, dan setiap kebaikan yang diinginkan yang adanya di sisi Allah tidak mungkin didapatkan tanpa mentaati Allah. Ajmilu fitolab, perbagus cara meminta. Udah dibilang, kalian minta yang baik-baik ada di sisi Allah. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, cuma menerima yang baik. Apapun yang baik yang kalian inginkan adanya di sisi Allah. Dan semua yang baik yang adanya di sisi Allah itu enggak mungkin kalian dapatkan tanpa mentaati Allah. Perintah Nabi, ajmilu fit thalab, perbagus cara minta. Enggak usah kita ke Allah yang enggak ada tandingannya, antar manusia saja. Kalau kita kenal sama manusia yang lama kita enggak berjumpa, datang ke rumah kita, wow, persiapannya matang, makanan, minuman di meja disiapin semua. Itu tatakan sama cangkir matching, orangnya sama. Minuman khusus beragam pilihan lah, baju baru. Ya, ada apa nih kok sampai kayak begini? Orang baik mau datang, teman kita. Ini antar kita. Sekarang kalau ke Allah kan lebih yang nggak bertanding tentunya. Allah bilang, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kamu kalau pengen berjumpa sama aku di masjid, pakai baju yang terbaik. Tidak sedikit orang kalau urusan ibadah ke Allah, baju asal ngambil di hanger. Berapa lama sarung nggak dicuci? Datang sholat, habis sholat anak bilang, Pak, ada yang mau ketemu dari kelurahan, suruh tunggu, ganti baju dulu. Nah, ini aja Pak, oh gak enak sama orang, sama Allah nggak apa-apa tadi. Kadang-kadang kita urusan sama Allah kita nggak ada persiapan. Kita nggak ada persiapan. Kayak ada yang tanya, Ustaz, bagaimana ya nasihatin anak yang sudah mulai dewasa, agak susah ya. Dikatakan bahwa dalam muamalah kita orang tua kepada anak diperintahkan kita berteman. Kenapa? Karena Allah katakan dalam Al-Quran, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadikanlah kedua orang tuamu teman, ma'ruf, yang transparan. Tidak mungkin anak bisa berteman kalau kita tidak ajarkan pertemanan. Cara mendidik anak, para sahabat ditanya dulu dalam kitab khusus tentang bagaimana mendidik generasi di zaman generasi para sahabat. Mereka mengatakan, aku mendidik anakku dari sebelum aku menikah. Akan belum ada anak yang aku persiapkan diriku untuk ketitipan anak sama Allah, sehingga ada persiapan matang. Ya, kita disuruh bersahabat sama orang tua. Bagaimana kalau orang tua tidak ajarkan itu? Kalau dalam persahabatan akan ada pengkhususan. Ya, kita mungkin anak sering ngeliat abahnya dandan, mamanya dandan karena mau ketemu teman, tapi gak pernah berdandan ketemu dia. Atau sebaliknya, ya, anak ini rapi, keren, wangi, ya, mau ketemu sama temannya, gak pernah serapi ini kalau mau ketemu sama orang tua. Kayak begitu kita remehin. Akhirnya akan terjadi keburukan karena berbuat baik tidak pada tempatnya. Disuruh lakukan kebaikan. Allah baik, cuma terima yang baik. Maka semua hal yang kita khususkan buat Allah harus yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah ciptakan manusia ahsan. Hasan baik, ahsan terbaik. Allah ciptakan manusia ahsan. Kalau memang Allah ciptakan terbaik, Allah perintahkan manusia untuk beribadah dengan ibadah yang terbaik. Kapan ibadah dikatakan terbaik? Ibadah dikatakan terbaik manakala orang tersebut
berilmu tentang Allah. Dia tahu rukun dan syarat ibadah, dan dia tahu asbabun nuzulnya. Dia mengerti dengan tepat. Maka sepakatlah ulama mengatakan kalau usaha mau dikatakan benar memiliki rukun. Rukunnya ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasulullah SAW. Itu dikatakan amal yang betul. Kalau cuma sekedar gugur kewajiban, belum. Kalau amal sudah betul, cintanya Allah datang bukan dengan amal tersebut, yakni menghiasi amal yang wajib dengan yang sunnah. Ajmilu fit talab. Wa inna Allah Ta'ala la yanalu ma indahu illa bi ta'atihi. Ajmilu fit talab. Perbagus cara meminta. Kalau buat urusan sama Allah yang terbaik, nggak pernah yang nggak baik. Karena dia tahu Allah ciptakan dia ahsan terbaik, dia akan berikan yang terbaik sama Allah. Nggak pengen urusan sama Allah ini terganggu. Ya kita tahu lah, maklum, Allah saja perintahkan kita kalau mau buang hajat, selesaikan dulu baru sholat. Jangan sampai nggak khusyuk. Dua sholat yang bisa diulur, zuhur dan isya. Kalau zuhur kata Allah, abridu bis zuhri, dinginkan waktu zuhur. Antum yang orang kerja tiap hari kepanasan, ya. Kemudian zuhur masuk waktunya, tolong jedahnya agak lamaan dikit. Misalkan azan sekarang jam 12 lewat 5, jam 12 lewat 20 masih bisa kita sholat. 15 menit lah. Abridu bis zuhri, kata Nabi. Dinginkan. Jangan masih panas sholat. Ada lagi isya. Kalau makan dihidangkan, kalau makan dulu baru sholat. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan takhsha qulubuhum li dzikrillah. Jangan lagi mikir yang lain, karena Anda akan menjumbu Tuhan dengan takbir Anda. Tahrimul takbir wa tahlilus salam. Allahu Akbar. Dibaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah, Rabb yang menciptakan alam. Aku cuma bagian dari alam. Umpama ada badai, ombak yang meninggi, gelombang yang tinggi, aku cuma sebatang kayu kering yang terombang ambing di atas badai tersebut. La yaminan wala shimalan, wala muqaddam wala muakhir, wala fawqan wala tahtan. Tapi yakinlah, badai pasti berlalu, kayu pun akan menepi. Masalah seperti itu. Ar-Rahmanir Rahim. Rahman di depannya baru Rahim. Mananya sama, kasih sayang. Ar-Rahim isim mustaq yang diambil dari kalimat Ar-Rahman. Tidak semua orang dimaafkan sama Allah, tapi orang Islam diampuni sama Allah. Maka Allah mengatakan, ya ibadi, hamba-hambaku. Lembutnya Allah. Lau ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusriku bi syai'an, la ataituka maghfiratan mislah. Wahai hambaku, kalau nanti berjumpa, kau jumpai aku, kata Allah, kau seret dosamu seluas langit dan bumi, kau datang kepada aku tanpa ada kesyirikan, minta diampunkan, ku datangkan ampunan lebih besar ketimbang dosa yang kau lakukan. Ya ibadi, law dhunubuka ala as-sama, atani la tusriku bi syai'an, ataituka maghfiratan mislah. Duhai hambaku, kalau kau tumpuk dosa meninggi tumpukan hingga langit yang paling tinggi, kau datang kepada aku memohon untuk dihilangkan dosa yang tinggi itu, udah tanpa berbuat syirik, ku datangkan ampunan setinggi dosa yang kau tumpuk. Bahasanya ya ibadah. Banyak sekali hal-hal yang kalau kita perhatikan ini, yuridullah bikumul yusra wala yuridullah bikumul usra. Allah tuh pengen yang gampang, tak pengen yang sulit. Allah pengen orang merasakan kenikmatan dalam beragama. Li'anna dina yusrun. Karena agama ini asik, agama ini memudahkan. Orang kalau sudah beragama punya sifat yang asik. Qaribin hayyin sahil, sifat sudah gampang, akrab, hayyin lembut, sahil mudah. Makin bagus agamanya, makin low profile. Loh, sampai sekarang aja orang pada nggak tahu, banyak yang nggak tahu kalau kita punya nabi itu yang kaya raya. Orang tuanya Nabi Muhammad miskin kan? Nah, wa yaqul ana uhibbul masakin. Aku minta kepada Allah untuk mencintai orang-orang miskin. Tapi Nabi nggak miskin. Ghanimah itu milik Allah dan Rasul. Ghanimah milik Allah dan Rasul. Nabi kaya. Harta, tahta, wanita, dia tahu itu ujian umatnya. Beliau kaya. Jabatan tertinggi di muka bumi ini Rasul. Beliau punya power buat nyuruh orang untuk berbuat apapun.
Cuma beliau qasdu. Qasdu itu kata Nabi, al-qasdu fil faqri wal ghina. Hidupnya sederhana, kaya tidak mentereng, miskin gak kelihatan terus. Padahal kaya Nabi. Beliau orang yang dimuliakan, cuma low profile. Dia dalam jabatan saja sebagai Rasul, beliau sempat mencopot gelar kerasulannya. Waduh, Anda baru dengar Ustaz. Nah, artinya Nabi nggak menyebutkan kerasulannya. Ketika beliau menjelaskan tentang kemuliaan Abu Bakar, kata beliau, "Lau kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalilan, latakhadtu Abu Bakrin khalilan." Kalau boleh aku memilih kekasih, Abu Bakar kekasihku, kata Rasul. Kemudian beliau mengatakan, "Walakin sahibukum hadza khalilullah." Sahibukum hadza, tetapi sahabat kalian ini kekasih Allah. Beliau bisa ngomong, "Walakin rasulukum hadza, nabiyukum hadza, ahsanun nas hadza." Bisa. Beliau berhak untuk ngomong, tetapi Rasul kalian, Nabi kalian, manusia yang terbaik di depan kalian bisa. Nah, beliau katakan, "Sahibukum hadza khalilullah." Sahabat kalian ini kekasih Allah. Masya Allah. Orang yang merendah. Kalau soal agama kita merendah, tinggi di mata Allah gitu. Namanya tawadhu. Kalau bahasa ulama, tawadhu takun kanajmi lahali nazirin ala safatil marqa wa qarib. Wala takun kadukhan ya'lu binasli ala tabaqatil barima wal wadi. Kamu kalau mau tawadhu merendahlah seperti bintang, kata Allah. Kata ulama, merendahlah seperti bintang. Bintang yang tinggi di langit, di atas permukaan air itu dekat, hakikatnya jauh. Jangan seperti asa. Wala takun kadukhan ya'lu binafsi, kelihatannya dekat tapi hilang sendiri. Ala tabaqatil barima wal wadi, kepegang gak bisa, hilang pasti. Jangan. Gak usah pengen dipuji sama manusia. Pujian kita hanya yang kita butuhkan Allah. Itulah yang Nabi minta di Taif. Tegas beliau mengatakan, "Inni askudu fa quwwati wa qillati hawani 'alan nas. Anta rabbul mustada'afin wa anta rabbi. Ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni aw ila aduwin malaktahu amri. In lam yakun bika 'ala ghadabun falubali. Walakin afiat kau sahur." Itu doa Taif dahsyat. Karena amal husni, tahu kesedihan. Paman meninggal, istri Khadijah tercinta meninggal, dihujat, dicaci di Mekah, di tempat dia dilahirkan. Oh, sedihnya Rasulullah. Amal husni. Dia datang menghibur diri, berdakwah ke negeri Taif, Mekah sana dikit tuh, Taif, agak dingin daerah. Yang ada malah ditimpuki, disakiti, dan doa dikatakan berdarah pelipis Nabi. Sehingga beliau ditolong sama anak muda yang memiliki perkebunan ketimun. Ada yang bilang sebagian timun, labu dan lainnya untuk Adam. Kemudian beliau berkata, "Ini makanan saudaraku Yunus." Banyak ikatan itu. Cuma Nabi mengangkat tangan ke langit. "Ini askudu fakuwati." Ya Allah, aku adukan semua masalah kelemahanku padamu. Waktu watakilah di nas, kekerdilanku di hadapan manusia. Anta rabbul mustada'afin, kau Tuhan orang yang lemah. Wa anta rabbi, kau Tuhanku. Ilam yakun bika 'alayya ghadabun fala ubali. Aku enggak peduli semua orang benci aku. Jangan kau yang murka sama aku ya Allah. Walakin afiat kau sauli, yang kubutuhkan ampunan. Dia mengerti, dia beribadah kepada Allah, Tuhan yang maha mungkin dan menciptakan kemungkinan. Karena buat Allah enggak ada yang enggak mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Nabi tahu, di Quran dikatakan wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rasul ma nusabbita bihi fu'adak. Ada di Quran. Dijelaskan bahwa semua ini dikisahkan di Quran, ada semua cerita para nabi. Ujian yang kau rasa belum tentu seberat ujian nabi dan rasul sebelumnya. Buat Allah mungkin. Bukankah kita pernah mendengar akan ada air bah yang menutup bumi di zaman Nabi Nuh? Allah perintahkan Nabi Nuh bukan berlari, buatlah perahu dari kayu untuk diselamatkan. Kita pernah mendengar Nabi Ibrahim dibakar oleh ayahnya. Ini masalah akidah. Ketika dia tahu punya ayah tukang bikin patung dan dia tukang ngancurin patung, dia berdoa, "Wajnubni wa baniya na'budal asnam." Minta dijauhkan dari nyembah patung, berat kerjaannya ngancurin patung. Dia bilang sama pak ayahnya, sama kaumnya, "Inni bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha hatta tu'minu billahi wahdahu."
tegas Ibrahim, dibakar. Buat Allah untuk matiin api yang tinggi, mau bakar Ibrahim, nggak perlu nyiram pakai air, cukup ya naon, kuni badan wassalamu ala Ibrahim. Lihat Allah, Nabi Allah Musa terjebak dalam kejaran Fir'aun, nggak mungkin mundur, apalagi maju ada laut. Gimana cara selamat? Kalau buat Allah mah gampang, lemparin tongkat ke belah laut tuh. Dan banyak sekali hal-hal yang di luar dugaan, karena Allah Maha menciptakan kemungkinan. Buat Allah nggak ada yang nggak mungkin. Akidah kita dipertajam. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqul lahu kun fayakun. Kalau kita punya masalah, fafirru ila Allah, lari ke Allah. Akui kalau kita nggak sanggup, hanya kepada Allah. Minta diberikan kesabaran supaya bisa menghadapi kenyataan. Wasta'inu bisabri wassalah. Kenapa minta sabar? Karena Allah perintahkan minta tolong dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Ya, lihat kebayang. Nah kalau sudah bilang minta sabar, ayat di awal tadi, ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Cuma orang beriman yang bisa sabar. Isbiru wasobiru, kuatkan sabarmu. Warobitu, lihat orang yang menjaga di perbatasan. Wattaqullah la'allakum tuflihun, bertakwalah kepada Allah agar kau tuflihun, beruntung. Karena kalau anda nggak bertakwa, anda rugi nantinya. Masya Allah. Yang kelima, untuk bisa merasakan manisnya iman, ulama mengatakan hendaklah setiap hamba menyadari bahwa semua ibadah yang dilakukan ini tidak sia-sia dan tidak akan menghilang sebagaimana gunanya harta duniawi. Tiap kita mesti tahu bahwa kita ini cuma berbekal untuk akhirat. Ya, yakinlah bahwa setiap ibadah itu tidak punah. Ya, seperti urusan dunia yang akan punah, benda yang kita punya akan punah. Ya, orang mungkin yakin rezeki, mau jodoh ditentuin sama Allah. Yang belum jelas ini pahala yang kita bawa menghadap Allah. Maka dia nggak pernah dibingungin sama kerjaan. Insya Allah yang nanti usahalah, khair nanti ada insya Allah yang begitu. Saya pernah ngobrol sama ada bapak-bapak yang jual lemari di Bogor, di Jawa Barat, nanti Bogor. Saya sering lihat di depan pahat kami itu ada yang begitu. Saya tanya, saya panggil sama dia, Pak, jualan lemari nih Pak. Oh iya, bikin sendiri ya bikin. Sisa kayu, sisa kayu jadi lemari. Tiap hari Pak, tiap hari. Maaf Pak, saya pengen tanya, apa tiap hari ada orang yang beli lemari? Ya Allah wa'alam lah. Terus apakah yang lain aja Pak? Wah gini kan berat, Masya Allah. Saya cuma yakin Pak Ustaz, ada yang jual pasti ada yang beli. Saya nggak tahu kapan, lakunya itu urusan Allah. Karena rezeki sudah ditentukan. Dan ini orang tua ini yang bawa lemari di pundak dia itu, anaknya sudah ada yang kuliah, yang lulus sekolah. Ya. Imam Syafi'i ya, berkaitan dengan rezeki, dia percaya dirinya orang soleh. Kata gurunya Imam Malik bahwa rezeki itu mendatangi kita, walaupun tidak kita tunggu. Kata Imam Syafi'i, kalau aku berbeda pendapat wahai guru, rezeki dicari untuk dapat. Ya masing-masing punya ijtihad yang berbeda. Hingga satu waktu Imam Syafi'i ini membutuhkan dana buat kehidupannya. Bukan cuma ngajar, karena ngajar ini bukan sugul, ini kewajiban. Ustaz mesti sugul, kata Nabi pun sugul, sahabat pun sugul, kerja betul. Enggak, jangan jual agama, haram hukumnya. Imam Syafi'i bertonton kan. Kemudian dia keluar mau cari kerjaan. Dia lihat ada orang yang sedang panen korma. Dia minta izin membantu untuk memetik korma. Izin. Selesai panen, beliau diberikan satu karung korma. Sambil marah, alhamdulillah beliau tersenyum. Saya akan temui guru saya lagi. Dibawa itu korma sekarung. Assalamualaikum wahai guru. Imam Malik. Ini yang aku maksudkan. Kalau kita nggak keluar, kita nggak dapat. Kata gurunya, nggak juga Syafi'i, nggak juga Muhammad bin Syafi'i. Aku nggak keluar, dapat. Ini softonya ulama ya. Jadi dua-duanya benar, nggak ada yang salah, nggak ada salah. Karena tidak semua orang punya gaji, punya keuntungan dalam dagang, tidak semua. Tapi setiap orang punya rezeki. Yang mesti dijaga hubungan dengan Allah Ar-Razzaq. Karena banyak orang yang salah dalam meminta.
Kita minta ke Allah, tapi kita nggak tahu syarat Allah untuk diminta. Kata Allah, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Sekarang berapa lama kita ngaku Islam? Takbir, ruku, i'tidal, sujud, iftiras, tawarruk, salam. Mulai takbir, akhirnya salam, tiap hari sholat bertahun-tahun ke Tuhan yang kita tidak kenal. Ajib loh. Aneh, lucunya dia ngomong kayaknya si Allah nggak ada ngerasa. Lu gila loh. Anak sih feeling nih saat Allah dengar saat. Agamanya antara perasaan dan feeling. Nggak bisa begitu. Kita harus yakin setiap doa pasti dijawab. Yustajabu lil abdi, kata Nabi. Doa hamba itu pasti dijawab. Allah mengatakan, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Muhammad, kalau nanti umat mau tanya aku tentang diriku, katakan ini qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku yang bakal menjawab doa orang yang berdoa. Orang yang bilang, ud'uni astajib lakum, minta langsung dijawab. Enggak ada doa yang enggak dijawab, enggak ada. Nabi mengatakan bahwa yang namanya doa itu pasti diijabah. Yustajabu lil abdi. Kata Nabi, yustajabu lil abdi. Setiap doa hamba itu pasti dijawab. Yang penting malam yadul ismin aqati rahim awal istijab. Cuma 3 doa yang enggak bakal dijawab. Malam yadul ismin, dia berdoa untuk sebuah maksiat. Aqati rahim, doa mutus silaturahim. Awil istijal, doa yang tergesa-gesa. Sahabat tanya, mal istijal, apa tergesa-gesa? Yaqulul abdu qad da'utu falam ara yastajibu li. Jadi orang yang berdoa, dia berkata, aku telah berdoa, tapi aku nggak pernah melihat jawabannya. Itu nggak boleh. Kalau kita merasa belum dijawab, bukan salahkan Tuhan, introspeksi diri. Jangan-jangan ada penghalang. Tadi yang di awal dikatakan, innar rajula la yuraqu rizqa bi dzambin yusibu. Orang terhalang dari rezekinya karena maksiat yang dia lakukan. Masya Allah. Tahapan-tahapan halawatan iman. Kalau jadi pada kita merasakan manisnya iman, sehingga agama ini nggak berat. Ya, karena Allah ciptakan agama itu yusrun, kemudahan. Kalau ada keberatan dalam agama, ada yang salah. Ini yang bisa kita introspeksikan dalam diri kita. Jangan-jangan memang banyak kesalahan yang kita lakukan kita nggak sadar. Itulah fungsinya menuntut ilmu, dan kita bersyukur di Tegal ada Alisa, masjidnya bagus, sekolahnya masya Allah, difasilitasi kita buat belajar, mengajar, masya Allah. Ini sudah babi ayyi ala rabbikum anu dan tiba. Nikmat Allah mana bisa kita dustai. Banyak kebaikan yang kadang-kadang kita telantarkan, kita nggak bersyukur atau kita nggak bersalah. Tapi jemaah, waktu yang nggak memungkinkan, saya ingin tetap ada dialog di antara kita. Adakah yang bisa ditanyakan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Abdul Wazir atas kajian dan juga materi yang bermanfaat yang telah disampaikan. Dan berikutnya kami buka sesi tanya jawab. Silakan bagi